Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Ramdana Putra. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan kuadrat mutlak dan eksponen. Yang pertama akan kita bahas adalah pertidaksamaan kuadrat mutlak. Pengertian dari nilai mutlak adalah nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Nilai mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Contoh, nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih besar dari 0. Nilai mutlak A sama dengan min A jika A lebih kecil dari 0. Selanjutnya sifat-sifat peridaksamaan. Tanda peridaksamaan tidak berubah jika kedua arus ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jika A lebih kecil dari B, maka A plus C lebih kecil dari B plus C. A min C lebih kecil dari B min C. Tanda peridaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jika A lebih kecil dari B dan C adalah bilangan positif, maka A dikali C lebih kecil dari B dikali C. A per B lebih kecil dari B per C. Tanda peridaksamaan akan berubah jika kedua ruas peridaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jika A lebih kecil dari B dan C adalah bilangan negatif, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. A per C lebih besar dari B per C. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Pertidaksamaan kuadrat. Variabelnya berpangkat 2. Penyelesaian. 1. Ruas kanan dibuat menjadi 0. 2. Faktorkan. Tentukan harga 0, yaitu nilai variabel yang menyebabkan nilai faktor yang sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaian. Jika tanda peridaksamaan lebih dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang diakhir adalah yang bertanda positif. Jika tanda peridaksamaan kurang dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang diakhir adalah yang bertanda negatif. Contoh, buka kurung 2x min 1 tutup kurung 2 lebih besar dari buka kurung 5x min 3 tutup kurung dikali buka kurung x min 1 tutup kurung min 7. 4 kali 2 dikurang 4x ditambah 1 lebih besar dari 5 kali 2 dikurang 5x dikurang 3x ditambah 3 min 7. 4 kali 2 min 4x plus 1 min 5 kali 2 plus 5x plus 3x min 3 plus 7 lebih besar dari 0. Min x 2 ditambah 4x ditambah 5 lebih besar dari 0. Min buka kurung x 2 min 4x min 5 tutup kurung lebih besar dari 0. Min buka kurung x min 5 tutup kurung dikali buka kurung x plus 1 tutup kurung lebih besar dari 0. Harga 0 sama dengan x min 5 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Setelah itu selanjutnya kita akan membahas eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu deh.
Eksponen bisa juga dikenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya memahami eksponen nggak cukup hanya hafal perkalian saja. Kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya, 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan M pangkat M tambah N. Jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika dibagi, maka pangkatnya harus dikurangi. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat M kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jika di dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 4 pangkat 2 kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Yang keempat, dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya yang 5. Untuk yang satu ini, syarat B atau penyebutan tidak boleh sama dengan 0. Dalam kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, dalam kurung 5 per 3 tutup kurung 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 6. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas akan menjadi positif. 1 per A pangkat N sama dengan A min N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat min 6. 7. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan, maka N akan menjadi penyebut dan M menjadi pembilang. Syaratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2. A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Contoh, 3 pangkat 6 akar 4 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Yang terakhir nomor 8, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini, syarat A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir, contoh soal 1. Buka kurung 6 A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaian sama dengan 6 pangkat 2 dikali buka kurung A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4 pangkat 3 dikalikan pangkat 2 sama dengan 36 kali A pangkat 6 per 2 dikali A pangkat 4. Pangkat 6 dikurangi pangkat 4 karena sifatnya dibagi sama dengan 18 A pangkat 2. Segitu saja, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Catch up on the next video.